Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan salah satu tugas kuliah saya yang berjudul Pendidikan Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampunya adalah Bapak Rio Rajab Isdendi, Magister Pendidikan. Langsung ke slide berikutnya. Ada pendahuluan. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang terlahir dari kebudayaan dan sejarah masyarakat Indonesia yang telah ada jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka. Para pendiri bangsa berhasil menggali nilai-nilai luhur dan kemudian merumuskan menjadi sebuah pedoman atau ideologi yakni Pancasila. Pancasila yang notabene-nya merupakan kebudayaan yang telah ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia menjadikannya tetap lestari hingga saat ini. Eksistensi Pancasila seiring berjalannya waktu mengalami cobaan ketika terjadi gejolak gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan PKI masa itu dapat menjadi acuan bagaimana Pancasila tetap berdiri. Hal ini membuktikan Pancasila memang bukan hanya ideologi yang muncul secara tiba-tiba, namun merupakan nilai-nilai yang telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki nilai luhur yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa yang terdapat pada sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menempatkan Tuhan pada kedudukan yang paling tinggi, dan hal ini bukanlah suatu nilai yang tiba-tiba muncul. Seperti yang kita ketahui, Indonesia secara sejarah merupakan masyarakat yang telah mengenal ajaran Tuhan. Ini terlihat di mana berbagai agama telah menyebar luas sebelum kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno. Budaya gotong royong serta sikap kekeluargaan masyarakat Indonesia mencerminkan betapa nilai kemanusiaan telah ada jauh sebelum Pancasila dirumuskan. Masih di pendahuluan, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional diperlukan strategi dan usaha serta dukungan dari segala aspek baik secara materi maupun fisikal. Pendidikan nasional memiliki peranan yang penting sebagai upaya melestarikan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dewasa ini semakin terkikis oleh arus globalisasi yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak positif maupun negatif. Berbagai upaya melalui jalur pendidikan untuk tetap menanamkan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya tertarik untuk mengetahui seberapa besar urgensi Pancasila ini dalam sejarah bangsa Indonesia, sehingga nantinya akan dapat membuktikan bahwa keberadaan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia begitu penting atau sangat urgen demi keberlanjutan masa depan bangsa Indonesia ke depannya. Masuk pada identifikasi masalah. Pancasila adalah lima dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang, dan semuanya bersumber pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa sebelumnya. Dasar negara merupakan alas, pijakan, atau fundamen yang mampu memberikan kekuatan terhadap berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan, yaitu Pancasila. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yaitu pemerintah, wilayah, dan rakyat.
Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Berdasarkan paparan di slide sebelumnya, maka akan penulis bahas beberapa identifikasi masalah sebagai berikut ini. Bagaimana konsep dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Bagaimana sumber historis, sosiologis, dan politik tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Bagaimana penjelasan tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Bagaimana penjelasan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Masuk pada konsep dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa ini diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah Sartono Kartodirjo, sebagaimana yang dikutip oleh Mohtar Pabotinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik, menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan, sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maeda, tidak sedikit pun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Para peserta sidang BPUPKI ditunjuk secara adil, bukan hanya atas dasar konstituensi, melainkan juga atas dasar integritas dan rekam jejak di dalam konstituensi masing-masing. Oleh karena itu, Pabotinggi menegaskan bahwa diktum John Stuart Mill atas Chas R. Sunstein tentang keniscayaan mengumpulkan the best mind atau the best character yang dimiliki suatu bangsa, terutama di saat bangsa tersebut hendak membicarakan masalah-masalah kenegaraan tertinggi, sudah terpenuhi. Periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini kemudian hari dijadikan pembukaan UUD 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini. Periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus 1945. Ketika itu Soekarno-Hatta dan Rajiman Weddiodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun di luar dugaan ternyata pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya.
karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu, sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan termasuk Indonesia. Sumber historis sosiologis dan politik tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sumber historis kajian sejarah bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam filosofi disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara sakral dan profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntutan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman. Sumber sosiologis Pancasila, kajian sejarah bangsa Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara telah berakar dalam kehidupan masyarakat, meliputi hal-hal sebagai berikut. Nilai-nilai ketuhanan, religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal, transendental, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Sumber politis Pancasila, kajian sejarah bangsa Indonesia. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik, nilai ketuhanan, religiusitas, nilai kemanusiaan, moralitas, nilai persatuan kebangsaan Indonesia, nilai permusyawaratan dan perwakilan, dan nilai keadilan sosial. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila. Pancasila lahir dan berkembang melalui proses yang cukup panjang. Pada 1 Juni 1945, Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945. Pada masa pemberlakuan Pancasila sebagai dasar negara, terjadi pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara. Dalam perjalanan pemerintahan Insinyur Soekarno, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Akan tetapi pada masa Soeharto, Pancasila menjadi asas tunggal untuk semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara bukan untuk menghapuskan perbedaan, tetapi merangkul semuanya dalam satu semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, Pancasila dapat menjadi jembatan untuk menyatukan bangsa Indonesia yang penuh dengan keberagaman ini. Tantangan Pancasila. Adanya arus globalisasi ini, kita perlu lebih berhati-hati dalam berperilaku agar mental bangsa Indonesia tidak rusak akan tetap berpedoman Pancasila. Kita harus menyaring budaya baru seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekuleralisme, pragmatisme, dan hedonis, dan lain hal ini agar bangsa Indonesia tetap berkarakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Adapun beberapa penyebab lunturnya ideologi Pancasila pada bangsa Indonesia yaitu melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, pengaruh unsur budaya dalam pemakaian bahasa Indonesia, berkurangnya legitimasi agama, dekadensi moral dan kekacauan kemanusiaan, perubahan pola perilaku dalam pergaulan. Untuk mengatasi persoalan ini pun tidaklah mudah. Semua lapisan masyarakat harus turut serta di dalamnya, baik para pemerintah maupun rakyat jelata harus tertanam nilai-nilai Pancasila dalam diri mereka, seperti pengadaan sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila, agar semua masyarakat tetap ingat seperti apa perilaku yang harus kita lakukan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Grundslag atau dan Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara. Filosofis Grundslag karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara sebagai produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Weltanschauung mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008, pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4%. Responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila Pancasila. 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Masuk pada tahapan kesimpulan. Berdasarkan paparan presentasi yang sudah penulis bahas, maka inilah kesimpulan dari materi yang sudah dibahas tadi. Pancasila adalah 5 dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan-peninggalan itu disebut sumber sejarah. Dan dengan adanya sumber historis Pancasila ini kita dapat mengetahui bagaimana asal-muasal Pancasila dari zaman ke zaman. Dalam mempelajari tentang sumber historis Pancasila, sebagai kajian sejarah bangsa ini kita juga dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa, sehingga menjadi dorongan pokok dan penunjuk jalan bagi calon pemegang estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Masih di kesimpulan, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintah. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal itu menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia bersumber dari Pancasila. Dalam menelusuri konsep dan urgensi Pancasila, terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama adalah periode pengusulan Pancasila, kedua periode perumusan Pancasila, dan ketiga periode pengesahan Pancasila. Argumen dinamika Pancasila diartikan sebagai jembatan untuk menyatukan keberagaman Indonesia, sedangkan argumen tantangan Pancasila, yaitu dalam berbangsa dan bernegara terdapat berbagai ancaman yang ada dan kita harus berhati-hati dalam berperilaku dan selalu berpedoman pada Pancasila. Dan kesimpulan yang terakhir, esensi Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia yaitu Pancasila sebagai filosofis Grundslag dan Weltanschauung, di mana Pancasila adalah dasar filsafat negara dan Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Itulah paparan presentasi dari video saya. Semoga video saya dapat bermanfaat dan dapat memenuhi tugas yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.